Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitul Ma'mur, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya diminta untuk praktek sholat jenazah, nggih. Saya praktekkan, nggih, biar tahu. Katanya ada yang nggak tahu. Jadi sholat jenazah itu pertama gini, ya. Jadi kalau saya sebagai laki-laki pertama sebagai imam, atau ibu nanti yang melewati perempuan semua dia menjadi imamnya misalnya gitu ya. Tergantung jenazahnya. Ini kita yang ada kiblat ya. Ini ada kiblat kita. Jenazah kepala sebelah sini ya, kaki sebelah sini. Nah, kalau jenazahnya laki-laki, saya ambil posisi sebelah kepala. Tapi nggak harus, ini nggak harus. Ini kita jenazahnya ada ya. Ambil sebelah, kalau jenazahnya laki-laki, saya sebagai imam itu ambil di sebelah kepala berdirinya. Kalau jenazahnya perempuan, saya ambil di daerah pinggang. Ya, kalau laki-laki kepala, perempuan daerah pinggang. Tapi tidak harus sih. Dan ini hanya imam. Terus sofnya jamaah sholat jenazah usahakan ganjil. Sunnah ganjil. Jadi misalnya ada 2 sof, imam bilang buat 3 sof, buat 3 sof. Yang penting sof pertama di pada saat jejeran langsung belakang.
Iya, jadi kalau misalnya softnya ada dua, imam lihat kok dua softnya, ayo bikin soft baru lagi di belakangnya. Jadi imam. Nah, pas sholat itu. Ada pun selanjutnya terserah, kan sudah terkontrol. Ya, kalau masih terkontrol itu softnya ganjil. Jadi itu ya softnya ganjil. Nah, depannya ada jenazah. Kita dalam hati niatnya boleh sebelum salam, kata Imam Al-Juwaini, boleh bersamaan dengan salam, tidak ada masalah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i berperan bersamaan dengan salam, karena kesulitan ya dalam hati deh sebelum kita nyalakan jenazah itu nanti kita niat, saya niat sholat jenazah atas jenazah ini, jenazah ini. Jadi itu kan jenazahnya itu ya, atas jenazah ini saya niat sholat atas jenazah ini. Saya niat sholat atas jenazah ini. Maksudnya sholat atas itu menyolatkan jenazah ini. Kan kalau bahasa usolli ala hadzal mayyit, saya niat sholat atas jenazah ini. Saya niat sholat atas jenazah ini, atau dalam hati saya niat sholat atas jenazah ini. 4 takbir nih. Fardunya fardu kifayah dalam hati itu. Kalau jadi imam jadi makmum, kalau jadi imam jadi imam, karena Allah Taala dalam hati. Jadi apapun saya niat sholat atas jenazah ini 4 kali takbir menjadi makmum fardu kifayah karena Allah Taala. Kalau menjadi imam fardu kifayah karena Allah Taala. Fardu kifayah itu disebut biar dikata bahwa ini sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Wah nggak apa Ustaz, saya ini sholat fardu kifayah atas jenazah ini karena Allah Taala. Boleh nggak? Boleh aja. Cuma kalau jadi makmum harus bilang jadi makmum. Kalau jadi makmum, karena niatan untuk imam soalnya. Nah kalau itu jadi imam, harusnya jadi imam harus. Nah, atau sholat sendirian juga harus. Nah umumnya jadi makmum ya. Nah atau sendirian umumnya jadi makmum. Saya jadi imam aja. Jadi sebenarnya saya niat sholat atas jenazah ini dalam hati ya. Karena itu dalam hati ya. Saya niat sholat atas jenazah ini 4 takbir menjadi makmum fardu kifayah karena Allah Taala. Fardu kifayah karena Allah Taala dan hati itu. Cuma takbir kan Allah itu sudah Allah Akbar. Baca buku pertama ini. Baca Fatihah. Langsung enggak pakai iftitah ya. Langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhir lagi, tapi beriman, kita amin beriman. Yang kedua, Allahu Akbar, kata kedua Allahu Akbar, ikut iman gitu. Nah begitu yang kedua, baca sholawat. Ibu terserah mau sholawat yang mana saja. Kalau bagusnya sih sholat di akhir itu apa ya caranya sampai innaka hamidun majid. Walaupun nggak apa sehafal-hafalnya nggak apa-apa. Apapun sehafal-hafalnya. Terus ibu takbir lagi mengulang dulu dari ya Allahu Akbar. Juga takbir kita takbir Allahu Akbar. Baca apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'al jannata maswahu. Mau jenazahnya laki, mau jenazahnya perempuan, tidak apa-apa. Kalau usah bingung, bu apa ha ya? Bisa. Mau jenazahnya laki, mau jenazahnya perempuan, boleh bu ha, boleh terserah. Allah billaha warhamah, boleh, tidak apa-apa. Kalau kata para ulama, kalau Allah maghfir lahu kembali ke kata mayyit. Kalau Allah maghfir lahu kembali ke kata jenazah. Nah, jadi nggak ada masalah kata ulama. Mau Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha nggak ada masalah. Mau jenazah laki, mau jenazah perempuan. Cuman kalau jenazahnya ada dua, bagaimana? Allahumma ighfir lahumma wa'afihima wa'fu anhuma waj'al jannata maswahuma. Itu repot ya, agak susah. Ya kalau bingung, kalau jenazahnya banyak 3 atau lebih, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Ustaz, enggak hafal doa itu kepanjangan. Kemarin buku kita Pak. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Allah boleh. Kemarin gitu ya di buku ya. Di buku mana diterangkan gitu ya. Kalau ibu enggak hafal, kan tadi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu banyak banget. Nah,
karena ibu udah hafal, misalnya maaf ya, langsung ulang aja Allah maghfir lahu. Sampai nanti mengulang takbir, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Atau Allah marhamhu boleh. Allah marhamhu boleh. Yang penting apa? Yang penting mendoakan mayit. Yang penting apa? Mendoakan mayit. Terus yang keempat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kita doakan lagi, Allahumma la tahrim ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa qilana walahu. Enggak apa Ustaz, diam aja enggak apa-apa yang keempat ini. Ya, yang keempat ada sahabat apa-apa enggak apa-apa yang keempat. Yang ini tadi sudah kita doakan mayitnya. Jadi paham ini? Ini caranya, ini saya terangkan sampai yang mudah-mudah supaya ibu, yang mudah-mudah supaya ibu enggak terbebani, gitu, enggak terbebani kalau enggak apa dengan. Saya ulang ya, takbir pertama niat ya, niat sholat atas jenazah ini 4 takbir, fardu kifayah menjadi makmum karena Allah Taala. Allahu Akbar, ikuti imam kali ya, baca Fatihah, terus Allahu Akbar, sholawat sahabatnya dah, nah, bebas. Yang ketiga, doakan sama mayit. Kalau nggak padanya jadi kabur, Allah berlahu, ulang-ulangnya tidak apa-apa. Terus yang terakhir, Allahu Akbar. Kalau nggak hafal, dia macam apa? Kalau hafal, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa qilana walahu. Itu kalau ibu hafal. Kemudian salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lengkap salamnya kalau apa? Sholat jenazah salamnya lengkap biasanya. Nah, ibu saya terangkan. Dalam sholat jenazah itu ada yang setiap takbir mengangkat tangan, Bu. Yang kita pelajari kemarin mengangkat tangan. Tapi ada juga yang tidak mengangkat tangan. Itu kalau kata saya pernah nanya ke seorang ustaz itu, beliau menjawab itu kemungkinan sahabat meriwayatkan tanpa mengangkat tangan itu dia sholatnya di belakang. Kita melihat nanti mengangkat tangan terus-terusan terus dia jangan angkat tangan. Dan angkat dengan apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak apa-apa. Cuma kalau mengangkat tangan, kalau sekali yang saya pahami itu lebih baik. Kenapa? Karena kan jelas couplingnya gitu. Jelas itu. Atau dia jadi ngangkat tangan atau mengangkat tangan itu nggak ada masalah. Itu berkaitan dengan apa tadi Bu? Sholat jenazah. Nah sekarang pertanyaan ini Bu, kalau sholat jenazahnya nggak ada depan, seperti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kadang jenazahnya nggak ada. Kadang ada sama nggak ada, jadi satu itu. Nah niatnya ini Bu, kalau jenazahnya nggak ada ya, jenazahnya di luar pikiran atau di mana. Berarti kita niat sholat atas jenazah yang gaib ini. Iya, niat sholat atas jenazah yang gaib. Gaib itu nggak ada, yang gaib ini namanya sholat gaib namanya. Jadi misalnya ibu mengenalkan jenazah saudara yang ada di kampung, karena itu nggak bisa pulang takziah, misalkan di sini, nah saya niat sholat atas jenazah yang gaib ini. Ini kan maksudnya yang maksud itu 4 takbir. Kalau sendirian berarti karena fardu kifayah karena Allah Taala. Allahu Akbar sama aja doanya. Mirip seperti itu. Gampang kalau gampang. Nah, tapi ingat dari teorinya ya. Kalau udah tahu cara sholat jenazah, ya kalau ada yang meninggal dipraktekkan. Kalau nggak ada yang meninggal jangan cari-cari. Kalau nggak ada yang meninggal jangan. Mentang-mentang udah sholat. Oke. Nggih. Ya, enggak harus ganjil itu enggak harus. Enggak harus. Cuman kalau pas imam baru mimpin, kok jumlahnya genap, sebaiknya diposisikan ganjil. Kecuali kalau imam sudah mulai, setelah itu kan di luar kontrol imam sudah itu. Ya, ngoten wallahu alam bisawab. Monggo yang lain silakan. Oh, jelas semua. Atau tidak jelas semua? Nggih. Oh ya. Oh nggih, itu beda pembahasan. Itu maksudnya kalau sekiranya softnya masih bisa dikendalikan. Kalau softnya nggak bisa dikendalikan, ya udah. Iya, itu kan beliau masya Allah, alhamdulillah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya Allah alam bisawab. Oh nggih. Pemakmur pejuang masjid lah. Ya.
Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada saya baca dulu ya. Oke, saya baca dulu deh. Menyolatkan orang yang mati syahid. Syahid yang dimaksud dalam bab ini ya. Syahid ialah orang yang tewas terbunuh dalam peperangan menghadapi orang-orang kafir. Jadi mati di medan perang ini kitanya. Mengenai orang yang mati syahid ini telah diterima beberapa hadis yang menerangkan bahwa ia tidaklah disolatkan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan dari Jabir radhiyallahu an. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis dari Jabir radhiyallahu an, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara bidafni syuhada'i Uhudin fi dimaihim. Beliau memerintahkan agar syuhada Uhud dimakamkan dengan darah-darah mereka. Walam yaghsilhum, dan beliau tidak memandikan mereka. Walam yusalli alaihim, dan beliau tidak menyolatkan mereka. Orang yang mati syahid dalam peperangan itu dimakamkan dalam keadaan dengan darahnya, berarti nggak dimandikan. Terus tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Kalaupun dikafani dengan pakaian perangnya yang masih bersimbah darah itu. Itu untuk orang yang mati syahid dalam peperangan, Bu ya. Mati syahid dalam apa tadi? Peperangan. Ya kalau perang kan, kalau mau nyolatkan, mau memandikan juga ribet juga kan. Di samping memang nanti darah mereka itu akan jadi saksi, Bu. Dan mereka jadi saksi dan menjadi wangi seperti wanginya kasturi. Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, anna syuhada Uhudin, sungguhnya syuhada Uhud lam yughsalu wa dufinu bidimaihim wa lam yusalla. Bahwa para syuhada Uhud tidaklah dimandikan, mereka ditanamkan berikut dengan darah mereka, dan mereka tidak pula disolatkan. Karena para syuhada ini, Bu, sebenarnya kalau menurut Al-Quran tidak mati, Bu. Orang yang mati dalam peperangan membela agama Allah, itu kalau bahasa Al-Qurannya tidak mati, Bu. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rizki, diberi makanan, diberi rizki mereka itu, diberi fasilitas. Maka ibu-ibu, kalau kita semua ingin walaupun raga kita mati, tapi dalam pandangan Allah kita tidak mati, caranya bagaimana, Bu? Caranya berusahalah untuk mati syahid di jalan Allah. Nah, untuk mati syahid ini kata Imam Al-Qurtubi nggak harus perang, Bu. Dan tidak boleh minta perang juga. Wah, nggak asik damai nih, anak-anak ada perang, nggak boleh. Nggak boleh. Di bab tentang jihad, di kitab Riyadhus Shalihin, itu tidak boleh, Bu. Minta perang itu tidak boleh. Minta ketemu musuh itu tidak boleh. Tapi kalau ketemu musuh tidak boleh lari. Itu seperti itu. Itu dalam Islam. Makanya ketika seseorang itu bicara tentang bab jihad supaya mati syahid, untuk mati syahid dalam Islam tidak harus perang. Kata Imam Al-Qurtubi, di antara cara untuk supaya kita ini dinilai mati syahid di jalan Allah, caranya gimana, Bu? Dalam hadis Sahih Muslim, minta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh. Dalam hadis Sahih Muslim sebutkan, barang siapa yang memohon kepada Allah dengan jujur mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Ibu-ibu selama ini kalau doa minta apa, Bu? Minta husnul khotimah ya? Teruskan tidak apa-apa itu, tapi ditambah, Bu ya, husnul khotimah syahid di jalan Allah. Minta gitu, Bu. Jadi saya doakan semoga kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Kalau kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak hanya minta husnul khotimah, minta syahid di jalan Allah, insyaallah, Bu, Allah akan berikan kepada kita kedudukan orang yang mati syahid walaupun kita mati di atas ranjang kita. Bahkan ada ulama dalam kitab Al-Adhkar At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, ada yang mengatakan bahkan kebanyakan umat ini matinya di atas ranjangnya. Bahkan kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Kenapa, Bu?
kok kebanyakan umat ini syuhadanya matinya di atas ranjangnya, kenapa coba? Ada banyak penafsiran ya mungkin ya. Yang pertama karena tadi minta kepada Allah mati syahid itu. Makanya Ibu kalau selama ini minta husnul khotimah ditambah nggih, ditambah syahid di jalan Allah. Yang kedua, kebanyakan orang syuhada umat ini kebanyakan mati di atas ranjangnya karena dia mati sebagai pengurus masjid, mati sebagai pengurus majelis taklim, mati sebagai pengurus penggiat-penggiat dakwah, mati sebagai jamaah majelis taklim aktif, mati sebagai donatur masjid, majelis taklim, pesantren atau madrasah atau apapun lah. Makanya kita ini Bu, jangan sampai tidak terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Usahakan terlibat dalam perjuangan di jalan Allah itu sampai mati Bu. Ya entah jadi pengurusnya plus donaturnya misalnya, atau jadi jamaahnya plus donaturnya misalnya. Monggo, yang penting kita terlibat dalam perjuangan jalan Allah. Sehingga mati itu keren Bu, mati dalam keadaan sebagai anggota majelis taklim aktif, mati sebagai pengurus majelis taklim aktif, mati masih sebagai donatur majelis taklim aktif misalnya. Iya begitu. Jadi singkat cerita, kalau kita bicara soal ini, itulah kenapa kemudian dikatakan kebanyakan syuhada umat ini matinya di mana? Di ranjangnya. Ngoten nggih? Nah, itu seperti itu. Jangan mati nunggu bansos. Syahid termasuk orang yang menjaga kehormatan dirinya, kehormatan harganya, keluarganya, orang yang menjaga hartanya, itu mati syahid. Sehingga dikatakan dalam satu riwayat, ada seorang sahabat nanya ke Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, kalau ada orang yang mencoba, nggih, ya itu syahid. Itu menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, menjaga keluarganya. Kalau dikerjakan semua itu karena Allah, ya tentu semuanya tulus karena membela keluarga, terusnya itu karena mentaati perintah Allah, itu betul-betul syahid itu nanti insya Allah. Kelahiran termasuk kelahiran termasuk, semuanya termasuk. Ada 18 tanda husnul khotimah. Kalau dia tobat, kalau dia nggak tobat, paling tidak itu menjadi peringan. Dia tetap berdosa, cuman jadi peringan itu nanti. Jadi peringan itu. Syahid itu kan fungsinya untuk memudahkan pelakunya untuk masuk surga. Itu seperti itu. Tapi dengan catatan dia tobat ya, dia tobat. Kalau nggak tobat lain bab. Kayak gila Bu, ada orang nggak sholat mati di hari Jumat. Ya repot. Mati di hari Jumat tanda husnul khotimah. Tapi dia nggak sholat, itu sama dengan dia mati dalam keadaan durhaka kepada Allah. Jadi bukan husnul khotimah, itu suul khotimah itu. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan tidak sholat. Ada orang begal di daerah Tangerang itu, begal malam Jumat, dikebukin sama warga sampai mati itu, malah dibakar itu sampai mati. Oh itu kan nggak syahid, itu sangit begal kok. Iya, bukan syahid tapi sangit begal, walaupun malam Jumat itu. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Terus lanjut. Di samping itu diterima pula hadis-hadis sahih lainnya yang menyatakan bahwa orang yang mati syahid itu disolatkan. Ada juga riwayat yang mengatakan disolatkan juga Bu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anna nabiyya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar yauman pada satu hari, fasalla, maka beliau salat ala ahli Uhudin, atas ahli Uhud, orang yang mati dalam peperangan, orang yang gugur sebagai syahid di perang Uhud. Salatuhu alal mayyiti ba'da samani sinina
Jadi sholat beliau itu atas mayit dalam arti orang yang gugur sebagai syahid di Uhud itu ba'da samanina, setelah 8 tahun. Kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwat, seperti semacam salam perpisahan dari yang hidup kepada yang sudah mati. Jadi Nabi pernah setelah 8 tahun berlalu Nabi menyolatkan jenazah syuhada Uhud. Kan pas meninggal nggak disolatkan. Begitu 8 tahun berlalu Nabi menyolatkan jenazah syuhada Uhud. Ini hadisnya hadis Bukhari. Nah, ini yang mau saya terangkan ini. Di mana menyolatkannya? Di kuburannya. Di kuburannya. Nah, saya mau terangkan sekarang ya, saya terangkan. Ibu misalnya ya, ada saudara atau teman atau orang tua lah siapa gitu. Ibu nggak sempet takziah dulu pas meninggal. Pas qadarullah ada acara atau apa ke situ menyempatkan ziarah kuburnya, menyolatkan jenazahnya di kuburan itu boleh, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Hadisnya ini. Ini Nabi sudah berlalu berapa tahun, Bu? 8 tahun kan. Sudah berlalu 8 tahun. Ini dalil pembolehannya. Tapi sekali itu aja ya. Kenapa? Sekali itu aja. Sebenarnya sholat jenazah itu bisa dilakukan berkali-kali, nggak ada masalah. Enggak, yang lama, yang enggak pas. Kalau kita pas kuburan terus. Kenapa? Nah, itu setiap kita Oh iya, enggak ya pas kita itu ya. Kan ibu belum menyolatkan jenazahnya ceritanya gitu. Kalau ibu udah nyolatkan ya cukup ya doakan aja. Gitu. Itu seperti itu. Walaupun boleh kalau mau menyolatkan itu boleh aja. Sependek yang saya pahami boleh, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena intinya gini Bu, sholat jenazah itu kata para ulama. Ini saya ngomong fikih ya. Perbedaan pendapat pasti ada ya. Sholat jenazah itu intinya satu Bu, kita mendoakan si mayit. Makanya dalam sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud. Karena sholat jenazah itu bukan menyembah Allah. Sholat jenazah itu mendoakan mayit. Nah, saya teruskan Bu ya. Makanya di fikih itu ada pendapat yang mengatakan sholat jenazah itu nggak punya wudhu nggak apa-apa Bu. Iya. Saya ulang. Saya kan ngomong fikih ini. Fikih ini yes and no-nya pasti ada. Saya ulang Bu ya. Kenapa dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud? Karena sholat jenazah itu mendoakan mayit, bukan menyembah Allah. Sholat jenazah itu bukan sedang menyembah Allah, bukan. Sholat jenazah itu sedang mendoakan mayit. Sholat itu doa artinya Bu. Sholat itu artinya apa Bu? Doa, mendoakan mayit. Makanya nggak ada ruku, nggak ada sujud. Bisa dipahami ya? Yang kedua, ini fikih, saya ngomong fikih ya. Saya ulang, kalau ngomong fikih, yes and no-nya pasti ada. Yang sepakat sama yang tidak sepakat juga ada. Di fikih itu yang saya pahami, sebagian ulama berpendapat karena ini mendoakan mayit, orang yang tidak punya wudhu sekalipun boleh sholat jenazah. Nah, makanya kadang ibu, aduh aku nggak melo, aku durung wudhu, nah, udah ikut aja, nggak apa-apa. Ada pendapat itu. Ya nanti bahwa ada yang nggak sependapat, nanti bahwa ada yang tidak sependapat, nggak apa-apa ya. Itu biasa, beda pendapat itu. Kayak tawaf itu loh Bu. Kalau sa'i nggak punya wudhu kan nggak apa-apa kalau sa'i. Kalau tawaf kan ulama beda pendapat, itu juga sama. Kan ada hadis yang mengatakan tawaf itu sama dengan sholat. Hanya saja kalau tawaf boleh ngobrol. Itu Bu, yang berpendapat seperti itu tidak boleh kalau nggak punya wudhu, harus punya wudhu kalau tawaf. Kan gitu ya? Karena apa? Karena sama dengan sholat. Tapi jangan salah loh, ada ulama yang mendhaifkan hadis itu. Sehingga kemudian kayak Syekh Utsaimin rahimahullah yang saya tahu ya, itu beliau mengatakan orang tawaf nggak pakai wudhu boleh, tidak apa-apa. Misalnya ibu kentut batal, udah terusin aja, tidak apa-apa. Ya alhamdulillah, masya Allah. Kalau nggak ngotot, alhamdulillah, masya Allah. Hingga detik ini juga nggak batal, alhamdulillah, masya Allah. Ngoten, bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak badan? Nah itu maksud saya. Nah, ini karena ngaji fikih saya terangkan. Nanti kalau ibu ada yang nggak setuju nggak apa-apa, silakan aja. Karena memang hadis tentang itu ada yang mendoifkan, makanya
Biasanya perbedaan pendapat itu gara-gara itu aja sih, gara-gara ada yang mendhaifkan sehingga kemudian ya tadi terjadi diskusi fikih lah istilahnya gitu. Ngoten nggih? Nah, jadi salat jenazah fakta di lapangan aja lah. Beberapa orang nggak salat jenazah gara-gara aduh aku belum wudu, aku belum. Iya. Udah salat aja dulu, enggak apa-apa. Syukur-syukur punya wudu, syukur-syukur. Tawaf juga sama. Kalau misalnya batal muter aja enggak apa-apa. Ikut pendapat yang mengatakan enggak apa-apa enggak punya wudu. Kalau sa'i enggak apa-apa kalau sa'i. Enggak punya wudu, misalnya pas sa'i kok kepentut, teruskan aja enggak apa-apa kalau sa'i. Tapi kan setelah tawaf, Ya, kalau itu harus kan sudah minggir, Bu. Sudah minggir kan tinggal wudu aja kan banyak tempat-tempat. Iya. Iya. Nggih. Nah, makanya nanti kalau mau sholat sunnah di belakang Hijr Ismail itu, di belakang makam Ibrahim 2 rakaat itu ibu wudu dulu kalau itu. Kan ada tempat wudunya itu. Iya, tinggal wudu. Tapi kalau pas muternya itu kan takut ketinggalan rombongan kan. Terus muter wae lah, muter wae. Mboten napa-napa, tidak harus wudu. Itu ikut pendapat yang meringankan ya. Di sini saya mau sampaikan aja bahwa ada khilaf, memang ada ulama itu ada beda pendapat dalam masalah ini. Karena ini ngaji fikih saya terangkan termasuk yang muda-muda supaya jenengan itu enggak kesulitan gitu loh. Ngeten nggih. Barangkali nanti ada yang umroh atau yang haji atau apa pas tawaf kok kepentut terus ngawae mboten napa. Nah, kalau mau wudu ya lebih sempurna kalau mau wudu, tapi resikonya nanti ketinggalan putaran rombongan soalnya itu. Itu biasanya gitu. Tapi kalau mutawafnya sabar sih alhamdulillah. Ya, tapi usahakan Bu kalau Ibu nanti haji atau umroh, mau tawaf mau apapun doa ya. Jangan meremehkan aku siap, tak kondisikan. Jangan. Tetap harus doa. Doa itu penting sana itu Bu. Samping mustajabah karena hanya pertolongan Allah saja yang bisa memudahkan kita untuk aktivitas haji ataupun umroh itu. Wis aja kemelinti teman-teman. Aja metuwek, aja napa nggih? Aja somseh, jangan sombong sekali. Pun lanjut nggih. Diterima dari Abu Malik Al-Ghafari radhiyallahu an. Katanya kana ada qatla Uhudin. Orang yang terbunuh di perang Uhud. Yuk tadi datangkan minhum di antara mereka bitis'atin wa ashiruhum Hamzatun fayusalli alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa yahmaluna summa yu'ta bitis'atin fayusalla alaihim wa Hamzatun makanahu hatta shalla alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Baihaqi. Para korban Uhud dibawa ke hadapan Nabi kita Muhammad SAW sebanyak 9 orang dan 10 dengan Hamzah. Lalu disolatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ke 9 orang tadi, diangkat lalu disolatkan 9 orang lagi, disolatkan oleh Nabi, sedang Hamzah tetap di tempatnya semula. Demikian selanjutnya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai menyolatkan mereka. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan katanya hadis tersebut merupakan hadis yang paling sahih mengenai masalah ini dan ia adalah hadis mursal. Kalau Ibu baca hadis ini tadi ada satu jenazah yang diulang-ulang disolatkan oleh Nabi berulang-ulang. Tadi Bu Isa kan nanya, kalau kita takziah lagi, apa kalau kita ziarah kuburnya lagi, kita salat jenazah lagi boleh enggak? Jenazah yang sama disolatkan oleh orang yang sama berkali-kali tidak ada masalah. Hadisnya ini hadisnya. Nabi menyolatkan jenazah Hamzah berkali-kali. Paham mboten? Nggih. Jadi enggak ada masalah. Hadisnya pakai hadis yang ini. Itu yang saya bilang tadi enggak apa-apa itu. Kalau Ibu mau. Cuman saya pernah begitu di kuburan itu karena saya sendiri saya enggak pakai angkat tangan. Saya bergaya begini sambil berdiri. Karena kalau saya begini orang takutnya ngelihat itu ngapain? Aliran sesat ini. Saya takut gitu. Saya pernah begitu di satu pemakaman karena saya ingin menyolatkan jenazahnya. Saya sholat, tapi saya nggak gini-gini. Sedekatnya saya agak gini kayak orang gini aja. Tapi saya sudah dalam posisi sholat itu. Pas takbir Allahu Akbar, tapi nggak pakai angkat tangan. Tadi saya bilang nggak pakai angkat tangan itu juga ada dalilnya Bu, nggak ada masalah. Sampai 4 kali takbir. Nah, karena kalau saya ngangkat nanti orang pada ngeliatin karena banyak orang gitu kan. Itu ngapain? Aliran sesat ini. Takutnya gitu. Kan enggak semua orang ngaji soalnya kan. Apalagi di perkampungan yang memang tidak semua orang ngaji. Kan dikira paham apa iki? Jangan-jangan paham
Paham apa? Ngaten nggih. Jadi ini pentingnya ngaji, Bu. Pentingnya ngaji. Biar kita tahu. Hadisnya riwayat Al-Baihaqi. Hadisnya riwayat Al-Baihaqi. Kalau kata Imam Al-Baihaqi ini hadisnya yang paling sahih, Bu, hadisnya. Berkenaan dengan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan dengan berbedanya hadis-hadis yang diterima ini, berbedalah pula pendapat fuqaha. Di antara mereka ada yang berpegang pada sebuah hadis tersebut, ada pula yang memperbandingkan satu dengan yang lainnya dan mengamalkan yang lebih kuat. Ibnu Hazm termasuk golongan pertama, yaitu berpegang pada semua hadis. Maka ia membolehkan kedua hal, apakah akan salatkan atau tidak. Katanya bila disolatkan baik, dan jika tidak maka tidak jadi apa. Kenapa? Karena orang yang mati syahid itu sudah dijamin oleh Allah. Orang yang gugur sebagai syahid itu bisa dijamin oleh Allah. Tapi ini untuk syahid yang dalam peperangan, nggih. Kalau yang kena musibah di Sumatera, Aceh, Medan, Padang dan seterusnya itu, kalau itu syahid juga insyaallah. Kalau yang meninggal sebagai seorang muslim dia syahid karena kena bencana yang luar biasa itu, namun tetap wajib disalatkan jenazahnya kalau ketemu. Yang totalnya sudah ada 1.000 orang itu, nggih. Kita doakan semoga yang hidup, yang masih hidup Allah anugerahi kekuatan, kesabaran, kekuatan iman dan ekonomi. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang sudah wafat di antara kaum muslimin semoga Allah anugerahi kedudukan mati syahid. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang hilang, yang rusak, semoga segera Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin Allahumma amin insyaallah. Pun lanjut. Pendapat ini menurut suatu riwayat juga merupakan pendapat Ahmad dan dianggap benar oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Katanya yang benar dalam masalah ini ialah bahwa seseorang diberi kesempatan untuk memilih apakah akan menyolatkannya atau tidak, karena masing-masingnya mempunyai alasan. Ini juga menurut suatu berita dianut oleh Ahmad, dan memang lebih cocok dengan prinsip-prinsip madhabnya. Katanya mengenai soal syuhada di perang Uhud, nyatanya mereka tidaklah disyaratkan waktu pemakaman. Ketika itu yang gugur tidak kurang dari 70 orang. Maka jika disolatkan tak mungkin tak akan diketahui umum. Mengenai hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu yang menerangkan bahwa mereka tidak disolatkan adalah hadis yang sahih dan jelas maksudnya. Ayahanda dari Jabir yaitu Abdullah termasuk dalam salah seorang korban waktu itu. Maka tentu saja ia lebih tahu tentang hal itu daripada orang lain. Abu Hanifah rahimahullah, As-Tsauri rahimahullah, Hasan rahimahullah, Ibnu Musayyib rahimahullah memandang hadis fi'li mengenai perbuatan lebih kuat hingga mereka mengatakan wajib menyolatkan orang yang mati syahid. Sebaliknya Malik, Syafi'i, Ishaq menurut suatu berita lagi juga Ahmad berpendapat lain. Mereka mengatakan tidak disolatkan. Dalam buku Al-Um, Syafi'i berkata menguatkan pendapatnya telah diterima berita seolah-olah ia disaksikan secara mutawatir berarti yang menyaksikan banyak gitu ya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan korban-korban perang Uhud. Mengenai riwayat bahwa mereka disolatkan bahkan Hamzah sendiri sampai 70 kali tidaklah sahih. Dan seharusnya yang menolak hadis sahih di atas dengan riwayat seperti ini akan malu sendiri. Selanjutnya katanya mengenai hadis Uqbah bin Amir, ada tersebut dalam hadis itu peristiwa itu terjadi setelah berselangnya masa 8 tahun. Rupanya Nabi kita Muhammad SAW mendoa dan menitahkan keampunan bagi mereka sebagai perpisahan dengan mereka ketika dirasanya ajalnya telah dekat. Maka itu tidaklah berarti menghapus hukum yang telah berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang sahih, yang lebih kuat lah istilahnya kalau merujuk pada pembahasan ini Bu ya, itu tidak usah disolatkan.
walaupun boleh disolatkan. Nah, yang kedua tadi Nabi berselang menyolatkan jenazah itu baru setelah 8 tahun berlalu. Itu tidak menghapus hukum tidak disolatkan itu. Jadi tetap hukumnya tidak harus disolatkan, namun boleh untuk disolatkan. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Adapun hadis Imam Al-Baihaqi yang dikatakan oleh sebagian orang hadisnya lemah itu, Imam Al-Baihaqi mengatakan ini hadis yang paling sahih dalam pembahasan yang dimaksud, kata beliau. Ini perlu catat dengan baik ini, Bu. Dalam ilmu hadis, hadis mursal itu memang lemah, termasuk hadis yang lemah. Namun tidak semua hadis yang mursal itu betul-betul lemah. Ada beberapa hadis yang mursal itu dijamin sahih oleh beberapa ulama tertentu. Asal rawinya ada rawi-rawi tertentu yang dijamin oleh ulama tersebut. Contoh ini, Bu. Ketika bicara tentang Fathu Mekah, itu diantara rawinya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu masih kecil ketika Fathu Mekah terjadi. Berarti kemungkinan beliau mendengar cerita itu dari bapaknya. Tapi kenapa kau tidak sebutkan dari bapaknya? Berarti kan mursal hadisnya. Tapi walaupun mursal, karena yang cerita Ibnu Abbas, di mana besar kemungkinan beliau mendengar hadis itu dari cerita itu dari ayahnya, maka hadisnya disahihkan, Bu. Itu contoh. Contoh yang lain misalnya Sa'id bin Musayyib. Beliau ini seorang tabi'in, tidak ketemu langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau ini menantu dan muridnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu saat ini, Bu, beliau ini kan menyampaikan hadis qala Rasulullah gitu. Padahal beliau nggak ketemu langsung sama Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang menjamin sahih siapa, Bu, hadisnya? Imam Bukhari. Kenapa disahihkan? Karena besar kemungkinan Sa'id ibn Musayyib itu mendengarkan hadis itu dari mertuanya dan gurunya. Siapa, Bu? Abu Hurairah radhiyallahu an. Makanya dalam hal ini, Bu, hadis mursal memang secara umum itu masuk dalam kategori hadis yang lemah, dhaif. Tapi tidak semua hadis mursal itu betul-betul dhaif. Beberapa bahkan dijamin sahih oleh ulama-ulama tertentu dengan perawi-perawi tertentu. Ngoten nggih? Nah, ini tadi yang jamin siapa, Bu? Imam Al-Baihaqi nggih. Imam Al-Baihaqi itu ulama ahli hadis. Beliau menjamin bahwa hadis tadi itu adalah hadis yang paling sahih di bab yang dimaksud tadi itu. Di mana Sayyidina Hamzah disolatkan jenazahnya bahkan berkali-kali oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain yang menyolatkan jenazah saat itu. Bisa dimengerti, Bu nggih? Nah, itu yang saya bilang tadi, mengulang salat jenazah itu tidak apa-apa insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa ada yang setuju, ada yang enggak setuju, biasa, Bu. Kalau ngaji fikih itu dadanya harus lebar. Karena fikih itu ibarat pohon yang dahannya rimbun, Bu, cabangnya rimbun. Beda sama akidah. Kalau akidah itu pokoknya yang besar, dahannya sedikit. Jadi cabangnya sedikit. Makanya orang kalau ngomong fikih harus siap dengan perbedaan pendapat dan perbedaan pendapatan. Beda, tetap beda. Jadi fikih itu, Bu, kalau ngomong fikih harus siap dengan perbedaan pendapat dan perbedaan pendapatan. Nah, pokoknya. Pun, jadi fikih itu ibarat pohon, Bu, yang banyak cabangnya. Kalau akidah yang besar pokoknya, cabangnya sedikit, tapi ada cabangnya tetap. Itu kalau ada orang ngomong gini, Bu, dalam masalah akidah kita tidak boleh beda pendapat, itu salah itu. Dalam masalah akidah kita tetap boleh berbeda pendapat. Cuman beda pendapat dalam masalah akidah itu sedikit, tidak banyak. Yang pokoknya yang besar. Ibu ingin tahu contoh di masa Nabi bahwa para sahabat itu beda pendapat dalam masalah akidah. Ketika Nabi Mi'raj ketemu dan bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu menurut Ibu Nabi ngelihat langsung Allah apa enggak ngelihat langsung Allah? Nah, para sahabat Nabi berbeda pendapat. Yang satu mengatakan melihat, yang satu mengatakan tidak melihat. Itu para sahabat. Satu dulu ya. Contoh yang lain. Kalau Ibu ziarah kubur, itu yang diziarahin ngerti enggak kalau kita datang itu? Itu pendapat Abdullah bin Umar.
sama Sayyidina Umar. Kalau pendapat Siti Aisyah enggak. Ya, jadi beda. Kenapa? Makanya beda pendapat. Nah, jadi itu yang itu adalah masalah akidah itu, beda pendapat maksud saya begitu. Saya mau tanya lagi. Iblis itu jin atau malaikat? Iblis itu loh, jin atau malaikat? Oh. Ada yang mengatakan malaikat nggak? Ada. Iblis itu ada ulama yang mengatakan iblis itu malaikat yang terbuat dari api, bukan dari cahaya. Loh, ya kan bingung kan? Nggak, maksudnya gini Bu, Ibu tidak usah kaget. Dalam masalah akidah pun ada perbedaan pendapat, cuman nggak banyak. Kalau fikih perbedaan pendapatnya banyak. Makanya kalau ngaji fikih itu harus lapang dada. Nah, kalau bersyukurlah pada Allah kalau jenengan ngaji fikihnya ke guru yang paham perbedaan pendapat. Yang repot itu kalau gurunya saklek, nggak ngerti perbedaan pendapat, akhirnya jadi orang muridnya kaku semua ya. Okay. Sampun? Nggih. Katanya kalau pejabat sama bukan pejabat perlakuan hukumnya beda. Iya, enggak gini. Bukan. Antara pejabat publik dengan person itu persorangan beda. Sebagai pejabat publik ada pendapat yang membenarkan, tapi saya sampaikan dulu ya. Ini saya ngomong dasarnya dulu aja, terlepas dari itu. Saya tidak bisa menutup mata bahwa dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Itu real itu. Fakta itu. Jadi ada yang memandang ini perkara sosial, perkara muamalah saja. Jadi tidak masalah. Ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak bisa, ini masalah akidah. Sehingga ini lakum dinukum waliyatin. Nah, saya secara pribadi termasuk yang berpegang pada lakum dinukum waliyatin. Bisa dimengerti ya? Nah, namun saya tidak menutup mata. Mungkin Pak Menteri Agama yang dimaksud itu termasuk yang berpendapat bahwa ini bukan perkara akidah, tapi kenapa? Nggak, beliau. Kan saya ngomong pribadi beliau. Mungkin. Nah, tapi terlepas dari itu, ada yang mengatakan bahwa kalau pejabat publik itu terkhusus. Ya, karena dia mengayomi seluruh agama. Jadi ada yang mengatakan kalau untuk pejabat publik itu ada yang mengatakan ada perlakuan khusus secara hukum karena ada alasan hukum berkaitan dengan kemaslahatan keumatan yang memang dia pimpin dalam hal ini. Tapi terlepas dari itu ya Bu ya, saya termasuk yang memilih bahwa ini masalah akidah. Kalau saya punya prinsip ini perkara lakum dinukum waliyatin. Kalau saya pribadi ya, itu wallahu alam. Sebenarnya Pak Menteri itu punya alasan ini lagi Bu. Beliau pernah ngomong gini, beliau saya ingat saya. Saya justru menyampaikan selamat atas kelahiran ya yang dituhankan oleh mereka itu untuk menyatakan pada mereka bahwa yang mereka rayakan itu bukan Tuhan loh, buktinya dia lahir. ada yang ngomong gitu. Ya ini ya, kan itu saya bilang pendapat. Jadi kata beliau saya justru menyatakan selamat atas kelahiran yang dituhankan oleh mereka itu untuk menyatakan pada mereka bahwa yang mereka peringati itu ternyata bukan Tuhan loh, buktinya dia lahir gitu. Itu dia ngomong gitu. Ya sudah lah, itu pendapat lah. Saya nggak ikut-ikut. Pokoknya saya pribadi saya memilih dan lebih berhati-hati memilih bahwa ini ranahnya ranah lakum dinukum waliyatin. Saya punya prinsip gini Bu. Yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan dipaksakan sama. Kita sama mereka samanya apa? Sama-sama manusia. Ya wis, berbuat baik aja sebagai manusia. Tapi keyakinan kita beda nggak? Beda. Karena beda keyakinan kita, ya wis lakum dinukum waliyatin. Jadi jangan paksakan yang sama, jangan dipaksakan untuk berbeda, yang beda jangan dipaksakan sama. Wis ngoten mawon. Saya kira itu nggih, wallahu alam bishawab. Ya monggo yang lain silakan kalau ada. Siapa dulu ini? Monggo Ibu dulu, monggo dulu.
Ya, baik. Secara prinsip kalau ibu diberi hadiah, ibu berhak menerima, tidak ada masalah. Kalau menu makanannya ibu yakin halal, silakan dimakan. Adapun imbal balik dia ingin ibu mengucapkan selamat Natal, itu persoalan lain nanti. Jadi misalnya ibu bisa oh terima kasih ya. Ada satu ucapan sebenarnya, ini ucapan universal. Tapi jangan dikaitkan. Yaitu ucapan salam, ucapan selamat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba Allah yang Maha Rahman itu berjalan di muka bumi ini dengan penuh kasih sayang atau kerendahan hati, dan apabila orang-orang jahil itu ngajak bicara dengan dia akan berkata selamat. Jadi ucapan selamat itu ucapan universal. Ucapan selamat itu ucapan ini kalau ibu terpaksa loh ya, kalau ini tidak terpaksa. Itu ucapan selamat itu, tapi nggak usah ditambahi selamat hari. Nah, Bu, terima kasih, selamat ya. Ya kita doakan personnya aja, selamat ya gitu. Ya, jadi jangan ditambah dengan embel-embel Natal. Itu kalau kita menggunakan kata selamat saja saya termasuk yang masih oke lah. Walaupun saya insya Allah juga tidak gitu, tapi oke lah, masih oke lah gitu. Karena ada ayat mengatakan tadi itu, wallahu a'lam bishawab. Ya moga Bu bisa. Sesuatu di instansi tertentu, nah biasanya Nggih. Natalan atau Lebaran kan saling kunjung mengunjungi. Nggih. Pasti kita ada ya sekedar makan-makan. Nggih, nggih. Nah, tapi kita tidak mengucapkan salam, cuman aja gitu. Itu gimana? Apa toh? Kalau undangan cuma makan-makan kan tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Saya dulu di Surabaya itu ngajar di SD negeri. Di SD negeri saya ngajar. Di antara guru-guru saya, teman-teman saya, guru-guru itu ada yang agama Nasrani kan. Saat ngundang saya di momen setelah Natal sih, nggak pas Natalnya, setelah Natal. Pak, engkau teko nyang omah Pak yo, gitu. Engkau teko nyang omah Pak yo. Nyapa Bu? Mangan-mangan. Tenan yo, mangan-mangan tok yo, gak nyanyi-nyanyi yo, nyanyi aku metu yo. Saya ngomong gitu. Akhirnya saya datang ke rumahnya, ternyata betul cuma makan-makan aja, nggak ada nyanyi-nyanyi, nggak ada. Ya, alhamdulillah, ya tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Nabi itu diundang oleh orang Yahudi, orang Nasrani untuk dalam konteks makan-makan ya. Nabi datang. Ya, nama? Hablum minan nas. Saya bilang tadi, yang sama nggak usah dibedakan, yang beda jangan pasrah sama. Yang sama apa? Kita sama-sama manusia. Iya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan. Boleh. Siapa? Kenapa? Nih. Nikah siri itu ada dua macam kan. Kalau nikah siri secara fikih itu artinya nikah tanpa wali, tanpa saksi. Itu secara fikih tidak boleh. Kan harus ada wali, harus ada saksi. Nah, kalau nikah siri dalam pengertian hukum positif yang ada di Indonesia, maksudnya adalah nikah di bawah tangan. Nah, nikah tidak di atas meja. Jadi nikah tanpa disaksikan oleh pegawai pencatat nikah. Artinya dia bisa sah secara agama, namun tidak sah secara hukum negara. Artinya negara tidak memberikan perlindungan untuk pernikahan itu. Kenapa? Tetap dalam nikah siri itu tetap harus ada walinya, ada saksinya, tetap ada maharnya, ada sighot. Ya, semua terpenuhi harus tetap. Nah, secara hukum nikah siri yang seperti itu sah secara agama, tapi tidak sah secara hukum negara, sehingga negara tidak memberikan perlindungan terhadap pernikahan yang seperti itu. Kalau di Dukcapil tetap bisa dicatatkan. Jadi misalnya Pak siapa sebagai suami, terus Pak Ibu ini sebagai istri, dengan status pernikahan yang tidak tercatat, bisa begitu keterangannya. Kata Dukcapil itu gitu. Ya bisa itu. Dan itu secara hukum agama sah, asalkan tadi
walinya siapa jelas, saksinya siapa jelas, terus maharnya ada sigat ijab qabul, ya, ada suami istri laki-laki perempuan asli dan tidak terikat dalam, kan kadang ada yang palsu kan. Ya, dan tidak dalam status hukum yang terlarang untuk menikah, ya. Sah, tidak ada masalah. Ya kalau dihukum hukum positifnya untuk pengurusan aktenya ya ke ibunya bukan ke bapaknya, ya ke ibunya, nggak ke bapak, karena bapak kan harus ada bukti surat nikah. Kalau nggak ada bukti surat nikah yang saya tahu nggak bisa. Jadi yang mungkin adalah dicatatkan. Okay. PP nomor 10 itu. Ya. PP nomor 10. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan. Ya monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Baik. Seruling setan. Baik. Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beda dengan Natal. Kalau Natal itu kan merayakan Nabi yang dituhankan. Merayakan kelahiran Nabi Isa yang dituhankan dalam keyakinan mereka yang sudah menyimpang itu. Sehingga ini berbeda dengan Maulid Nabi. Kalau Maulid Nabi kan merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW yang tidak dituhankan. Beda nggak? Beda banget. Satu dulu ya, itu satu dulu. Jadi kalau dikatakan sama, jelas nggak sama. Satu. Yang kedua, Maulid Nabi itu oke, saya tahu bahwa ada yang yes and no, saya tahu. Tapi bagi yang membolehkan ini diantara dalilnya ya. Yang pertama, Nabi ditanya, kenapa Anda puasa hari Senin? Kata Nabi, ini hari di mana aku dilahirkan. Berarti Nabi merayakan hari kelahirannya. Berarti boleh nggak kalau pakai dalil itu? Boleh. Itu nyatanya Nabi mengatakan itu secara eksplisit. Bukan implisit, pernyataan Nabi yang eksplisit itu. Ini hari di mana aku dilahirkan. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, Allah mengucapkan selamat. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat atas kelahiranku, selamat atasku di mana aku dilahirkan, di mana aku wafat dan di mana aku dibangkitkan kembali. Itu menunjukkan bahwa Allah mengucapkan selamat kepada Nabi Isa atas kelahirannya dan juga Nabi Yahya. Dan itu jadi dalil bahwa momen
hari kelahiran itu dirayakan tidak ada masalah, karena memang Allah bahkan mengucapkan selamat atas kelahiran kedua nabi tersebut, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maulid nabi itu substansinya satu, mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang ibu baca Al-Barzanji, Ad-Dibai, itu semuanya sejarah itu. Bahwa di dalamnya ada unsur sastranya, iya. Bahwa mungkin ada salahnya, mungkin, namanya juga karya manusia kan. Tapi secara umum itu bagus. Ini bagi yang membolehkan Bu ya. Dan saya ulang, saya tidak menutup mata bahwa ada yang melarang tadi itu, tapi saya pribadi termasuk yang condong pada yang membolehkan dengan beberapa argumentasi yang saya sampaikan tadi di antaranya. Samping ada perintah Allah dalam Al-Quran, wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah manusia itu dengan hari-harinya Allah, di mana orang dijayakan, orang-orang yang taat dijayakan, orang-orang yang maksiat dihancurkan. Nah, termasuk hari yang penting dalam Islam adalah hari diutusnya Nabi, hari dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai musik sekarang. Mengenai musik. Catat baik-baik Bu ya. Perihal musik ini ulama tidak sepakat dengan haramnya dan juga tidak sepakat dengan halalnya. Ulama beda pendapat tentang musik. Ulama tidak sepakat dengan haramnya dan tidak sepakat dengan halalnya. Ada yang mengatakan halal dengan catatan, haram dengan catatan. Nah, secara umum alat musik yang diperbolehkan itu adalah alat musik yang dua nada, duf atau tombur, hadrah. Itu boleh itu. Yang saya tahu, ya sependek yang saya tahu ulama sepakat boleh. Sependek yang saya tahu ya. Duf, tombur yang ada dua nada itu. Dangdung itu. Bentabok. Ya, itu boleh. Nah, sementara yang ulama sepakat haram, kalau musik itu mengiringi perbuatan maksiat. Saya ulang, itu ulama sepakat. Kalau musik itu mengiringi apa? Maksiat. Itu ulama sepakat. Selebihnya itu ulama tidak sepakat sudah, beda pendapat. Ada beberapa kawan ustadz yang keras mengatakan itu haram, silakan itu haknya. Dan ada beberapa yang membela mati-matian musik itu halal, ya monggo lah terserah. Nah, saya secara pribadi termasuk yang tidak berada di dua kubu itu, karena saya termasuk yang berpendapat selama musik itu tidak dipakai untuk melalaikan dari Allah, tidak untuk mengiringi maksiat, kalau saya pribadi termasuk yang mengatakan silahkan. Walaupun saya bukan penyuka musik dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Karena masing-masing punya hujah dan argumentasinya sendiri-sendiri. Saya kira itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu Bu ya. Monggo. Nggih. Sebentar. Pernikahannya bagaimana dulu ini? Dia gini, pernikahannya bagaimana dulu? Gini, maksud saya gini. Beliau ini lahir dari orang tua yang bapaknya apa? Terus murtad. Terus kemudian? Sebentar. Kan dia nikah sebagai muslim kan? Terus punya anak dia, setelah itu murtad, binnya tetap ke bapaknya, karena dia dari hasil pernikahan yang sah, walaupun setelah itu dia murtad. Kecuali gini, suami istri nikah dengan cara Islam, terus kemudian si suami murtad, kan batal pernikahannya ini. Mereka nggak mau cerai, tetap berhubungan badan, punya anak hasil zina, ini binnya ke ibunya kalau itu. Tapi kalau dia punya anak dulu, baru kemudian dia murtad, itu binnya tetap ke bapaknya karena dia dari pernikahan yang sah. Tapi kalau dia menikah terus murtad, terus punya anak, anaknya ini ke ibunya. Kenapa? Karena hubungan badannya itu zina. Karena murtad itu menjadi pembatal pernikahan. Jadi murtad itu pembatal pernikahan. Bisa dipahami ya? Oke. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat,
dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.